Sebelum melihat video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat, kuat, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ketemu lagi ya bersama Bapak. Kali ini Bapak akan menerangkan materi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, dengan judul yaitu adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap-siap, konsentrasi ya. Hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Nah, negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncak pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsanya sendiri, untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Nah, kedaulatan suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam. Artinya bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya. Terus yang keduanya adalah kedaulatan keluar. Artinya mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain, tetapi tidak ikut serta oleh kekuasaan lain. Selanjutnya yaitu mengenai tentang teori kedaulatan. Terdapat beberapa teori kedaulatan yang dilakukan oleh para ahli kenegaraan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Maksudnya, teori kedaulatan Tuhan ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada Tuhan. Jadi, didasarkan pada agama. Apabila pemerintahan negara itu terbentuk kerajaan atau monarki, maka dinasti yang memerintah di sana dianggap turun dan mendapat kekuasaannya dari Tuhan. Raja dapat menetapkan kepercayaan atau agama yang harus dianut atau dipeluk oleh rakyat atau warganya. Terus yang keduanya adalah teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja ini adalah menjelaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada raja. Hal tersebut dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja atau suatu penguasa. Sekarang teori yang ketiga yaitu adalah teori kedaulatan negara. Menurut paham teori kedaulatan negara, negaralah sumber dalam negara. Negara atau dalam arti government, pemerintah, dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty, dan property dari warganya. Ya, warga negara bersama-sama hak milik tersebut dapat dikerahkan untuk kepentingan kebersamaan negara. Mereka taat kepada hukum tidak karena suatu perjanjian, tetapi karena hal tersebut adalah kehendak negara, sehingga praktis rakyat tidak mempunyai kewenangan apa-apa dan tidak memiliki kedaulatan. Wewenang tertinggi tersebut berada pada negara.
Sekarang yang keempatnya, yaitu teori kedaulatan hukum. Nih, teori kedaulatan hukum menjelaskan kekuasaan yang tertinggi terletak pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum pada setiap orang. Menurut teori ini, hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia. Hukum merupakan sumber dari kedaulatan. Nah, yang kelimanya adalah teori kedaulatan rakyat. Nih, teori kedaulatan rakyat menurut teori ini adalah rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah ataupun lembaga perwakilan. Bila mana pemerintah melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyatnya, maka akan bertindak menggantikan pemerintah tersebut. Maka rakyatlah yang akan bertindak menggantikan pemerintah tersebut. Gitu. Nah, itu anak-anak ya. Mungkin materi pembelajaran PKN-nya dicukupkan sekian. Terima kasih. Ingat ya, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Nih, ada tugas dari Bapak, kerjakan LKS halaman 45 sampai dengan halaman 46, tugas mandiri. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.